Islam itu cuma ada dua. Syahadat, istiqomah. Udah itu aja. Kalau kita mau nanya Islam itu apa? Secara umum, garis besar dari Islam itu cuma dua. Pertama, syahadat. Syahadat itu kalau kita terjemahkan dalam konteks kita yang udah muslim, berarti taubat atau hijrah, itu semuanya masuk dalam bab yang sama. Kalau non muslim berarti syahadat, masuk Islam. Kalau yang udah muslim berarti taubat atau berhijrah dalam makna yang lebih luas. Berarti Islam itu cuma hijrah sama istiqomah. Kalau kita benar-benar bisa ngejalanin dua tema ini udah cukup buat kita. Kalau dalam bahasa surat Ali Imran tuh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cuma dua itu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belajar taat kepada Allah dan jangan berubah lagi sampai mati. Belajar untuk mencari ridha Allah dan jangan lagi berpaling sampai akhir hayat, last breath gitu, sampai nafas terakhir kita. Belajar untuk memprioritaskan Allah dan jangan lagi mengganda dengan yang lain sampai akhir hayat kita. Kalau kita bisa kayak gini, maka kita menjadi orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Cuman dua itu doang tuh Islam. Kalau kita sederhanakan. Tapi kalau kita breakdown, ketaatan itu kan macam-macam ya. Ada ketaatan dalam bentuk belief, yaitu iman. Siapa yang paling kita yakini? Ada ketaatan dalam bentuk ritual, ibadah. Gimana ibadah sholat kita terutama 5 waktu. Kemudian ketaatan dalam bentuk sosial. Seperti apa akhlak kita, seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Ini kalau kita breakdown kalimat taat. Nah, kalau kita udah belajar taat, maka coba fokus kayak gitu aja sampai akhir hayat. Itu udah gak akan ada lagi yang membuat kita khawatir tentang masa depan kita nanti di akhirat. Allah pasti benar-benar menjamin kita min ahlil jannah, termasuk ahli surga. Makanya tema Islam itu sebetulnya cuma dua, teman-teman. Syahadat, taubat, hijrah itu satu tema. Yang kedua adalah istiqomah atau dawam. Istiqomah atau dawam. Karena dua istilah ini sering agak-agak samar di kita. Kadang dawam disebut istiqomah, kadang istiqomah disebut dawam. Tapi gak usah terlalu dipermasalahin, udah aja digabung. Istiqomah dan dawam. Nah, malam ini kita akan bahas bab ini. Bab tentang gimana setelah kita berhijrah kita bisa kayak gini itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berubah kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen berhijab kita itu sampai akhir hayat. Setelah kita bertekad pengen memprioritaskan Allah, prioritas Allah itu sampai akhir hayat kita. Dalam masalah apapun, sesulit apapun kehidupan kita, kita pengen belajar itu. Satu tema yang kata Nabi telah membuat rambutku beruban. Jadi ada sahabat ngelihat Nabi, kenapa ya Nabi akhir-akhir ini kok rambutnya lebih banyak beruban? Cepat gitu, yang sebelumnya nggak kayak gitu, sekarang lebih cepat, kayak banyak masalah. Kata Nabi apa? Syayyabatni, telah menjadikan aku beruban suratu Hud wa ikhwatuha. Telah menjadikan aku beruban surat Hud dan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Salah satu ayat di dalam surat Hud yang membuat Nabi cepat beruban itu adalah ayat istiqomah. Coba kita buka surat Hud. Surat ke-11 ayat 112. Ini salah satu ayat yang bikin Nabi cepat beruban. Surat ke-11 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Dan ayat berapa tadi teh? 111 ya, 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, fastaqim ini adalah perintah untuk istiqomah. Dan sebagian besar ulama memaknai yang namanya perintah istiqomah itu adalah wajib. Berarti istiqomah dalam satu kebaikan hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita berhijrah hukumnya wajib. Istiqomah setelah kita bertaubat hukumnya wajib. Istiqomah kepada satu syariat Allah hukumnya wajib. Fastaqim. Kalimat fastaqim ini kalau diterjemahkan dengan istilah lain itu fattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Atau dalam ayat yang lain disebutkan dengan istilah wasbir. Dan bersabarlah. Semua kalimat ini memaknai istiqomah. Bertakwa, bersabar, lurus, jangan berpaling. Semua ini artinya istiqomah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sempat bikin Nabi itu cepat beruban. Gimana cara Nabi bisa cepat berubah? Karena Nabi memaknai ayat ini. Fastaqim. Istiqomahlah kamu, jangan belak-belok. Jangan kalau bisa bergeser aja jangan. Udah aja lurus kayak gitu. Seperti yang Allah inginkan. Memangnya Nabi itu belak-belok? Enggak kan? Nabi itu kan orang lurus banget ya. Gak pernah beliau tergoda baik oleh tahta, harta, dan wanita tuh gak sama sekali. Karena tiga-tiganya kan pernah ditawarin untuk Nabi kan. Pas beliau lagi awal-awal berdakwah di Mekah tuh datang Utbah bin Rabi'ah, datang Walid al-Mughirah, datang kepada Nabi bilang, "Ya Muhammad, kamu cari apa sih?" kata mereka. "Udahlah, kita win-win solution aja deh. Kami dapat apa yang kami inginkan, kamu juga dapat apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan? Kalau kamu menginginkan harta, kami kumpulkan harta-harta kami semuanya, lalu kami serahkan kepada kamu. Kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Kamu jadi orang yang paling kaya di kota Mekah." Ini kalau dalam konteks kita tuh, kita lagi hijrah, kita lagi pengen benar, tiba-tiba dapat kayak tawaran-tawaran kerjaan yang kita tahu hasilnya itu syubhat atau haram. Tapi gede. Syubhat atau haram tapi gede. Arti syubhat kita ragu-ragu, ini boleh gak sih? Kata ustadz ini gak boleh, tapi banyak yang bilang kata ustadz ini boleh, tapi banyak yang bilang gak boleh. Kan syubhat nih. Sampai tingkatan syubhat tertinggi itu apa teman-teman? 99 orang bilang boleh, cuman satu bilang gak boleh, syubhat. Walaupun ini gak harus semuanya kayak gini ya, level orang kan berbeda-beda. Ada yang takwanya sampai ke tingkat waro. Waro itu yang meninggalkan 99 halal hanya gara-gara khawatir dengan satu yang haram. Itu tingkat waroknya itu udah tingkat tinggi lah. Kayak Umar tuh. Tuh Umar waroknya luar biasa. Gimana waroknya Umar? Pernah beliau lagi minum susu onta gitu. Terus rasa susunya beda sama susu yang biasa diminum. Mungkin beda merek gitu, beda brand gitu kan ya. Pas diminum nih gak kayak gua minum biasanya nih, susu nih beda nih rasanya nih.
Lo dapat dari mana? Beli di Indomaret mana nih katanya. Kata asistennya, enggak wahai khalifah, ini memang bukan susu unta milikmu, tapi ini unta dari Baitul Mal, unta zakat milik kaum muslimin. Langsung ditaruh tuh gelas, mau muntahin nggak enak, udahlah ditaruh aja tuh gelas di situ. Ma'azallah kata Umar, astagfirullah innalillah, kenapa kamu memberikan sesuatu yang neraka buat saya? Kata pembantunya, ini halal, bukan dari hasil curian, dari Baitul Mal, tapi kan bukan milik saya, milik kaum muslimin, dan saya belum minta izin kepada mereka. Akhirnya Umar pun tidak lagi mau minum susu itu dan kemudian meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin. Dia posting, dia bilang, wahai masyarakat Islam, posting nih, presiden posting, bayangin. Apa isi captionnya? Minta maaf saya udah minum setengah gelas susu milik kalian. Ini istiqomahnya seorang pemimpin yang luar biasa. Gak mau macam-macam. Kalau yang bukan milik dia gak mau dia sama sekali. Satu tetes aja gak mau. Kenapa? Satu tetes itu sama dengan satu tetes api neraka. Satu tetes api neraka kan cukup melelehkan ubun-ubun ya. Gak usah api neraka, satu tetes lahar aja coba bayangin. Kan ngeri banget tuh. Satu tetes lahar itu bisa ngebakar satu pohon besar. Sepohon beringin itu terbakar oleh satu tetes lahar. Taruh aja di bawah, di akarnya, kebakar sampai ke atas. Gimana satu tetes neraka? Melelehkan ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Gak mau udah satu tetes pun. Terus kasus yang lain. Kasus yang lain tuh Umar lagi jalan ke pasar, terus tiba-tiba ngelihat ada banyak onta, ada satu onta di antara sekian banyak onta yang lebih gemuk sendiri dibandingkan yang lain. Dia gemuk sendiri nih onta nih. Akhirnya Umar nanya, itu onta punya siapa kok bisa gemuk sendiri? Kata orang-orang, milik anakmu ya Amirul Mukminin. Anakku yang mana? Abdullah bin Umar. Panggil Abdullah sini, panggil. Ada apa ayah? Abdullah, kenapa onta kamu gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain? Ya, saya nggak tahu. Ya, saya ngasih makan dari cara yang halal, saya kasih minum dari cara yang halal. Kata Umar, enggak. Pasti orang-orang mendahulukan ontamu daripada onta yang lain karena dianggap engkau anaknya Amirul Mukminin. Mereka akan memberikan rumput yang terbaik untuk ontamu sebelum onta-onta yang lain karena engkau anak Amirul Mukminin. Berikan air kepada onta anak Amirul Mukminin. Berikan rumput kepada onta anak Amirul Mukminin. Sehingga ontamu lebih gemuk sendiri dibandingkan onta yang lain. Tapi saya nggak pernah minta mereka melakukan itu. Tapi walaupun engkau nggak minta, mereka tetap melakukan itu, kata Umar. Terus gimana nih? Keputusan saya, kata Umar, jual ontamu itu ke pasar. Dengan harga pasaran, sama. Lalu keuntungannya, lalu hakmu adalah mengambil seharga ketika engkau membeli onta itu masih kecil. Bibit unta. Itulah hakmu. Sisa keuntungannya serahkan kepada Baitul Mal. Apa kata anak Amirul Mukminin? Sam'an wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Sami'na wa ata'na wahai ayah. Gak ada protes-protes. Ini artinya bukan dia doang nih yang istiqomah. Dia mengistiqomahkan keluarganya. Bahkan pernah dia nyuruh anaknya itu ngembaliin hadiah gara-gara dapat hadiah dari temannya di Syam. Syam itu Suriah kalau sekarang. Salah satunya Damaskus. Anaknya Umar itu dapat hadiah dari Damaskus dari temannya kayak gitu. Nggak tahu lagi ulang tahun atau lagi apa, pokoknya dikasih hadiah aja. Pas sampai di Madinah dilihat sama Umar, ini dari mana nih hadiahnya nih? Kata anaknya, dari teman saya di Damaskus. Wah, balikin, kata Umar. Kenapa dibalikin? Sesungguhnya dia tidak memberikan hadiah ini kecuali karena dia melihat engkau sebagai anak Amirul Mukminin. Kalau engkau bukan anak presiden, emang dia akan ngasih hadiah? Ya saya nggak tahu. Maka dari itu kembalikan, yang bukan hak kita dibalikin. Saking luar biasanya istiqomah. Dan Nabi pernah diuji dengan yang kayak gini nih. Diteladani oleh Abu Bakar, diteladani oleh Umar. Teladan Abu Bakar apa? Ketika Abu Bakar hidup bersama seorang perempuan yang menikahi 3 laki-laki ahli surga tiga-tiganya. Siapa namanya? Asma bintu Umais. Cewek yang punya 3 suami, tiga-tiganya ahli surga. Bukan poliandri ya. Dia nikah, terus suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal, nikah lagi, suaminya meninggal. 3 kali nikah. Dan 3 kalinya, tiga-tiganya itu ahli surga. Suami pertama Ja'far, Nabi menyebutnya Tayyar. Seorang laki-laki yang punya sayap di surga, itu Ja'far. Nanti kalau teman-teman masuk surga ngelihat ada yang terbang-terbang, itu Ja'far namanya. Jangan foto, ini siapa sih? Jangan, udah ketahuan Ja'far.
Nggak tahu, nggak pernah ikut talim ya. Ja'far namanya kalau yang punya sayap di surga. Kedua suaminya Abu Bakar, udah dijamin surga dalam banyak hadis. Yang ketiga suaminya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 kali nikah, 3-3-nya punya anak, dan 3 suaminya itu adalah min ahlil jannah mubasysyirina bil jannah, orang yang dijamin masuk surga. Nah, di masa Asma jadi istrinya Abu Bakar, jadi Asma ini bisa dibilang satu-satunya perempuan yang pernah jadi ibu negara 2 kali. Pas istri Abu Bakar sama pas jadi istri Ali, 2 kali jadi ibu negara. Dan dia ibu negara pertama dalam Islam, Asma bintu Umais. Nah, pas masa dengan Abu Bakar kan pedagang kain aslinya. Terus sejak dia jadi khalifah, dia udah gak ngurus dagangannya, sampai lama-lama habis aja, bangkrut. Terus diputuskan oleh syuro bahwa Abu Bakar dapat gaji dari Baitul Mal, gaji dari pemerintah gitu. Nah, gajinya kecil. Sejak digaji, keluarga Abu Bakar ini gak pernah makan daging lagi di rumah, karena udah gak sanggup beli daging. Belinya cuman tempe, tahu gitu, udah gak sempat beli daging. Sampai suatu saat Asma bilang, ya Abu Bakar, boleh gak kalau misalnya kita tabung dari hasil belanja bulanan, saya sisihkan sedikit saja. Nanti setelah beberapa lama kalau udah cukup, saya pengen beli daging sesekali. 1/4 kilo juga gak apa-apa, yang penting makan daging. Udah lama banget kita gak makan daging. Kata Abu Bakar, coba aja kalau bisa disisihin setiap hari sama Asma. Yang harusnya beli misalnya makan telur 1 orang 1 butir, sekarang 1 butir bagi 4 gitu telurnya teh. Telur rebus bagi 4. Terus juga kalau roti 1 orang 1, sekarang 1 orang 1 roti ber-3, atau 1 roti seharian dicicil makannya. Diirit banget sama Asma. Sampai setelah beberapa lama akhirnya tabungan Asma ini bisa untuk beli daging sedikit. Dia bilang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini udah dapat nih bisa beli daging, boleh saya pakai untuk beli daging? Berapa wahai Asma? Disebutkan angkanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Asma, berarti gaji saya selama ini lebih ya? Lebih dari kebutuhan kita? Rela enggak jika kita berikan kembali gaji yang sisa ini kepada Baitul Mal, dan mulai bulan depan gaji saya dikurangin sebagaimana yang kamu bisa menyisihkannya? Apa kata Asma? Sam'an wa ta'atan. Solehnya orang dulu tuh. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Enggak ada protes, enggak minta cerai, enggak posting, enggak. Kan ada yang curhat lewat medsos gitu kan ya, posting, suami kok gini-gini amat, sok soleh lah, ahli, sok suci segala macam. Enggak. Sam'an wa ta'atan kepada suaminya. Diajak susah, sesusah-susahnya sam'an wa ta'atan. Makanya emang pantas sih kalau Asma itu punya suami 3-3-nya ahli surga. Karena emang gak enak jadi suami ahli surga. Pastinya akan banyak diajak susah. Walaupun ada juga ahli surga yang senang, kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan ahli surga yang senang ya. Cuman kan gak bisa milih, saya mah gak mau sama Abu Bakar, maunya sama Utsman gitu. Takdir lah ya. Ada yang takdirnya kayak anak Nabi nikahnya sama Utsman. Ada anak Nabi nikahnya sama Ali. Dua-duanya ahli surga. Utsman ahli surga, Ali ahli surga. Dan dua-duanya salehah. Yang istri Utsman bersyukur, yang istri Ali bersabar. Mukmin. Kalau kita kan ngebandingin, kenapa ya nggak saya aja sama Utsman? Coba ya kalau suami saya kayak Utsman, kamu sih malas kerja, kamu sih terlalu jujur, kamu sih apa segala macam. Mulailah menggoyahkan keistiqomahan pasangannya. Nah ini artinya teman-teman, Abu Bakar tuh kayak gitu istiqomah. Sampai pernah Abu Bakar makan makanan kayak daging gitu, ada yang hadiahin kayak kornet, terus dimakan sama Abu Bakar. Udah makan setengah, ditanya sama Abu Bakar, nih enak banget nih kornetnya, dapat dari mana? Dari non muslim yang dia bukan ahlul kitab, yang dia itu nyembelih hewan bukan dengan nama Allah. Ibaratnya kita produk yang gak ada label halal. Udah makan setengah baru ketahuan, ini gak ada label halalnya, dari mana nih? Impor. Wah bahaya nih. Akhirnya apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia ambil kayu kecil, dia masukkan ke mulut supaya dia muntah. Pas sudah muntah dia liatin ada daging gak? Wah kurang nih, digini-gini lagi sampai pingsan Abu Bakar. Jadi kalau kita mau gaya-gayaan depan Abu Bakar, kenapa Nabi sampai bilang iman Abu Bakar itu lebih berat daripada iman semua umat Islam? Kayak gitu tuh salah satu adegannya tuh.
Sampai digini-gini. Kenapa? Istiqomah. Nggak mau makan satu biji sawi pun atau biji beras pun, satu butir beras pun yang bukan haknya atau yang tidak halal. Bisa nggak kita istiqomah ketika kita lagi jalan-jalan ke luar negeri? Gitu aja, hal sepele kan? Ke Singapura, alhamdulillah sekarang tuh halal food tuh udah jadi tren baru sekarang. Kayak di Jepang tuh sekarang menjelang Olimpiade, Jepang mempersiapkan banyak halal food spot gitu, halal food corner. Jadi di mall-mall tuh selalu ada kayak ini bagian ini halal food dan makanannya tetap makanan Jepang yang itu kayak gitu-gituan, udon apa gitu tapi halal. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu kata teman-teman di sana, cari halal food itu susah banget. Kalau nggak benar-benar masak sendiri nggak akan bisa dapat makanan di luar yang halal. Ke Hong Kong, ke New Zealand misalnya kemana. Itu kalau kita nggak kuat untuk benar-benar berazam, saya nggak akan makan kecuali yang halal. Walaupun akhirnya agak-agak emang nggak nyaman sih, harus masak sendiri atau dimasakin temen atau mungkin carinya di pasar itu nyari dulu kemana yang ada kebab Turki baru dimakan atau yang makanan India itu juga nyarinya susah. Kadang-kadang bosan pengen makanan yang fast food misalnya yang ala-ala di luar kan mungkin rasanya beda sama di Indonesia nih sama-sama fast food. Pengen ngerasain nih fast food yang di luar kayak gimana? Nggak boleh. Ini namanya istiqomah. Kalau bisa kayak gini aja nih, udah dijamin masuk surga. Baru bab makanan yang bukan dalam keadaan lapar banget loh ya. Makanan yang sebetulnya masih banyak pilihan. Itu aja kadang-kadang kita udah ujian kan, udah PR nih. Udahlah, nggak usah terlalu fanatik abang jadi orang. Kadang-kadang setan ngebisikin, nggak apa-apa nanti tinggal taubat. Kan suka gitu ya. Udah aja sekarang mah nanti tinggal taubat. Sesekali lah gitu. Nah ini kadang-kadang bikin kita agak-agak lemah. Disitulah PR kita nih, mujahadah kita, usaha kita tuh, effort kita di situ. Setelah kita berhijrah, setelah kita taubat, udah coba effortnya cuman fokus dengan istiqomah saya mah nggak mau ngelanggar. Saya bilang pengen main boleh, tapi jangan bikin dosa. Pengen have fun boleh, tapi jangan nambah dosa. Pengen nongkrong boleh, tapi jangan lalai buat kita jadi jauh dari Allah. Sebetulnya bisa banget, cuman kita kadang-kadang terlalu pragmatis dan nggak sabar untuk ngejalanin dulu cara-cara Allah. Salah satu misi saya dalam postingan-postingan di sosmed itu adalah walaupun belum sempurna ya, saya pengen nunjukin lifestyle yang realistis aja lah, nggak usah terlalu soleh-soleh amat yang mungkin hanya sebagian kecil orang yang bisa ngelakuin. Saya nggak akan posting lagi sholat tahajud, kecuali emang sengaja syiar pengen ada event tahajud bareng. Saya nggak posting lagi tilawah yang panjang banget, tilawahnya 1 hari 10 juz, walaupun nggak pernah misalnya. Saya posting yang realistis aja lah, hidup kita tuh kerja, terus keluarga, main, apalagi hidup anak muda kan banyak mainnya, entertain ya. Saya pengen ngasih tahu bahwa main tuh boleh banget, banyak main pun nggak masalah, tapi jangan bikin dosa, itu doang. Kita bisa jalan-jalan, kita bisa have fun, kita bisa seru-seruan, kita bisa asik, bisa apa aja yang kita hobi kita lakuin dengan syarat jangan bikin dosa. Dan itu bisa banget, gak akan mengurangi funnya. Apalagi udah punya pasangan, lebih bisa lagi tuh. Kalau belum agak berat sih ujiannya emang. Untuk dapat fun itu agak-agak sedikit garing lah ya. Mungkin salah satu cara istiqomah emang benar kata Nabi, menikah biar lebih istiqomah, walaupun bukan berarti udah nikah itu pasti istiqomah 100%, enggak ada yang 100% kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya saddidu wa qaribu kata Nabi. Kalau enggak bisa lurus banget minimal qaribu, mendekati.